Halo teman-teman Mental Hub dan Karitla, seneng banget hari ini di Healing Room by Mental Hub kita kedatangan seseorang nih. Biasanya aku follow akun media sosialnya, tapi ternyata bukan punya Koko ya, e-commerce itu ya. Ya punya bersama lah. Punya bersama ternyata. Aku pikir siapa yang bisa sekreatif ini ya, membuat sesuatu yang satir, tapi menjadi sesuatu hal yang lucu dan ternyata pengalaman hidup banyak orang. Nah, kita akan belajar bareng nih mengenai bagaimana public speaking, lalu apa sih yang membuat seseorang itu punya personal branding yang baik dan harus seperti apa mempertahankan itu semua. Kok kalau boleh tahu e-commerce ini awal mulanya seperti apa sih? Apakah memang sengaja rapat besar untuk membangun e-commerce ini atau seperti apa? Karena legend banget loh, itu selalu diomongin loh sama pasien-pasien aku. Ini nih dok, memenya kayak gini. Nah. Kalau ada pasien datang ke lu buat bahas e-commerce, berarti pasiennya emang punya sakit jiwa gitu. Oh, iya. Kenapa? Ngapain bahas meme? Karena menarik banget. Lagi konsul sama lu. Kan gue banget katanya gitu. Iya, iya. Kalau awal mulanya, jadi awal mulanya gini, itu kan pas lagi pandemi ya, akhir 2020. Jadi kebetulan nggak ada kegiatan kan di rumah selain bekerja kan. Totalitas. Totalitas. Akhirnya healingnya bikin akun meme aja gitu, jadi bener-bener gabut, karena gabut aja. Gabutnya produktif kok. Gabut bikin meme-nya pun dulu kalau ngelihat meme yang pas lagi awal-awal sama meme sekarang tuh beda banget gayanya. Dulu tuh kayak meme ala-ala 9gag lah. 9gag. Ya, ala-ala 9gag. Ya akhirnya pas mulai di-post, lama-lama mulai banyak yang respon karena merasa relate. Iya kan, karena sama-sama ya itulah di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, udah gitu ya hanya bisa lewat zoom doang kan, capek kan ya. Udah itu cuman sekadar ini doang, sekedar hiburan doang sebenarnya. Oke. Lalu pelan-pelan ternyata mulai rame, apalagi mulai ada beberapa akun gede tuh ngepost tuh kayak mempromot lah, ada akun e-commerce nih. Ya udah akhirnya mulai banyak mendapatkan attention juga ya, akhirnya pelan-pelan followersnya naik. Mulailah banyak akun-akun centang biru juga nge-follow. Centang biru yang beneran centang biru ya, bukan yang bayar. Yang beli ya. Zaman dulu kan belum ada yang beli kan. Zaman 2020 kan belum ada yang beli. Makin rame, terus kita akhirnya banyak mendapatkan cerita. Jadi banyak followers tuh akhirnya bercerita tentang itulah penderitaan mereka ya di kantornya masing-masing begini-begini, dan akhirnya banyak terjadi cerita-cerita yang sebenarnya kita juga nggak expect sih. Jadi ceritanya itu jadi spill-spillan yang awalnya kan mungkin apa benar kayak gini ya, tapi akhirnya karena kita mencoba cross check dan akhirnya kita pelan-pelan mulai banyak punya intel. Wih, gaya ada intel ya. Intel dalam tanda kutip ya. Intel di kantor-kantor tersebut akhirnya ya buat mengklarifikasi. Buat mengklarifikasi. Dan akhirnya kayak sekarang banyak berita itu malah muncul dulu di e-commerce, baru rilis officialnya setelah itu. Oke. Kok tapi mempertahankan kualitas untuk yang sudah sekarang tambah besar ya kan, mungkin akan lebih sulit dibandingkan dulu waktu ketika memulai. Nah, kira-kira apa sih tips and triknya buat teman-teman yang memang contohnya membuat konten yang mirip, atau misalnya mereka mau melaunching tentang suatu, bagaimana sih mereka bisa menjaga kualitas dari sosial medianya? Waduh, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak ada rumus pastinya sih. Karena ketika e-commerce itu akhirnya kayak sekarang, udah ada keunikan, sudah ada ikatan yang kuat dengan audiensnya, dengan followers yang engage kuat banget, dan akhirnya menjadi sebuah tribe. Bukan hanya sekedar community doang, tapi tribe. Udah punya masa. Iya, udah punya masa. Tinggal nyalek nih. Tinggal nyalek. Jadi buat mereka kita itu adalah ini suatu kesatuan. Jadi gue pun juga nggak memposisikan diri gue di atas. Jadi tetap buat gue mereka tuh teman-teman gitu. Bukan ini followers gue atau apapun itu, enggak. Tapi itu teman-teman. Jadinya kebersamaan inilah yang bikin jadi kuat. Nah, kalau misalnya ada yang pengen mengcopy seperti ini, PR lu gede banget. Iya, karena e-commerce ini akhirnya kayak rumah ya, kok ya, buat mereka bercerita, maksudnya nge-spill dikit gitu kan. Iya, benar. Nah, kalau ada yang pengen meniru tadi sekali lagi ya, itu PR bakal gede banget. Karena untuk mendapatkan esensi seperti ini, lu tuh berarti harus membuat atau mencari sesuatu yang memang menjadi apa ya istilahnya, senasib seperjuangan. Engage
satu vibe-nya itu Iya, ya. iya. Nah, lu bisa ngedapetin itu, karena kalau lu nggak bisa dapetin itu, ya lu hanya akan menjadi brand atau menjadi konten yang biasa aja, yang lewat doang gitu. Karena lu tidak bisa bikin orang lain tuh relate sama lu. Sedangkan di e-commerce itu bisa mendapatkan suatu hal yang bisa bikin orang relate ya, karena itu senasib seperjuangan sebagai sesama karyawan. Konteksnya tech company. Nah, akhirnya itu yang buat jadi core-nya jadi kuat. Nah, jadi intinya memang lu harus mencari core-nya itu dulu. Berarti kan kadang nih kok aku bertemu dengan orang, gampang bikin yang kayak gitu aja, kurang lebihnya juga gitu-gitu doang. Berarti tidak semudah itu ya sebenarnya kok untuk membranding atau membuat suatu konten dan lain-lain. Iya, betul. Gak segampang itu. Bahkan biarpun lu punya uang yang banyak pun juga belum tentu. Karena uang yang banyak mungkin itu satu variabel, tapi variabel yang lain adalah mendapatkan kualitas yang sama. Itu nggak gampang. Itu yang justru yang paling susah. Karena kalau lu nggak genuine, orang pasti tahu lah. Ya, kayak lot of mask yang dipakai ya, topeng-topengnya. Iya, lu pasti akan tahu lah. Ini konten, ini orang ini nggak genuine. Makanya kalau di sosial media, gue selalu suka bilang kalau ada orang mau pengen jalanin akun sosial media, ya lu segenuine mungkin, lu turunkan level lu kalau lu tuh bukan konten creator, tapi ya itu teman-teman lu loh, itu kawan-kawan lu yang lagi emang suka sama lu gitu, yang suka sama konten lu, udah bikin gitu aja, jangan lu memposisikan diri, oh gue superstar nih, gue artis ini, oh come on man, jangan kayak gitu lah. Kok kalau di e-commerce nih selain konten-konten itu, apakah ada kayak pelatihan public speaking kah, atau misalnya cara pembuatan, mungkin zaman sekarang kan banyak yang digital content certification misalnya, atau pelatihan misalnya pelatihan pembuatan konten, nah gitu-gitu. Kalau pelatihan kayak gitu nggak ada sih, jujur aja. Nggak ada ya? Nggak ada, tapi kita memang kemarin juga ada sempet bekerja sama dengan beberapa kampus, itu kasih kayak semacam beasiswa. Beasiswa untuk kuliah? S2. Oke. Terakhir sama Monas kalau nggak salah. Keren banget ya, sampai kayak gitu ya. Iya. Apa yang membuat spiritnya sampai kayak gitu kok? Kan kadang ada kayak ya udahlah, selesai di sini aja, nggak perlu memikirkan memberikan kesempatan lebih ya buat beberapa orang. Karena pengen ini sih, selain duit ya. Karena di titik ini kayaknya kalau kita nggak bisa kasih impact yang lebih, ya buat apa gitu. Jadi cuman balik lagi ya, karena kan kita sering banget dianggap sebagai akun toksik kan. Tapi akun toksik ini ternyata bisa kasih impact ya. Toksik tuh buat siapa kok? Buat bosnya yang kesindir? Ya. Atau sesama teman kerja yang toksik? Kalau orang yang merasa, yang menjadi menderita ya pasti merasa akun ini jadi toksik sih. Oh, baiklah. Oke. Tapi ternyata bisa ngasih impact juga ke orang lain ya kok ya? Iya, dan juga pernah juga kasih pertolongan bantuan hukum, pernah waktu itu kan ada yang bisu. Ya, dan juga ya beberapa kasus yang akhirnya kita bantu naikin dan akhirnya baru ditindaklanjuti, karena kan ini negara kalau nggak viral tuh nggak no justice no viral. No viral no justice. No viral no justice kan. Iya, baru bekerja kalau udah viral kan. Iya. Oke, baik. Nah, kok kalau misalnya untuk teman-teman nih yang mau memulai proses misalnya personal branding dan lain, kira-kira apa sih? Karena kan sekarang nih sering banget kok aku ketemu orang yang mau apa kerjaannya influencer, mau apa kerjaannya YouTuber, mau kerjaannya apa digital content creator. Nah, sebenarnya apa sih kok yang harus dipersiapkan untuk benar-benar ya kok menjadi seorang personal branding yang baik atau membuat konten kreator yang baik tuh apa sih sebenarnya? Oke, kalau talk about personal branding ya, sebenarnya mencontoh lu tuh udah paling bener sih. Jangan gitu loh kok, ngapung lah aku kawang-kawang inilah ya. Gak beneran. Talk about personal branding ya, jadi pengertian personal branding sendiri sebenarnya kalau mau cari di Google atau mau nanya ke AI ada banyak lah, tapi kalau gue coba compile, sebenarnya pada intinya gini, lu tuh create persepsi. Jadi lu menciptakan persepsi ke orang-orang di luar sana, lu tuh siapa dan apa yang lu kerjakan. Satu tuh ya dicatat. Iya, itu pengertiannya, dan lu kasih tahu ke orang di luar sana, lu tuh siapa. Oh, lu content creator. Oh, lu influencer. Ya, walaupun gue menganggap influencer itu profesi ya. Kan dikit-dikit sekarang influencer, balik influencernya apa dalam hidup orang? Atau kayak lu lah, lu apa psikiater kan? Psikiater kan. Nah, lu kasih tahu ke orang di luar sana gue psikiater. Nah, apa aja yang lu kerjakan sebagai seorang psikiater, itu lu juga kasih tahu kan melalui konten-konten lu kan. Lu kasih konsultasi, lu begini. Nah, semakin orang banyak mengenal lu melalui siapa lu dan apa yang lu kerjakan itu, nanti sebegitu powerfulnya
orang tuh nggak akan perlu gini, lu nggak perlu lagi harus repot-repot memperkenalkan diri atau bagi-bagi kartu nama. Kenalkan nama gue Dr. Elvin, gue gini. Lu nggak perlu repot-repot lagi karena orang udah tahu lu. Bahkan orang ketika lihat lu atau lu datang ke acara mereka atau lu mengiyakan, yaudah gue datang ke tempat lu ya kan lu ngundang gue, mereka tuh bakal happy banget. Ya. Sebegitu powerfulnya personal branding. Kalau lu melakukannya memang dengan baik dan benar. Dan buat gue yang field di marketing, gue tuh capek jualan. Tadi kan gue bilang kasih kartu nama satu-satu, memperkenalkan diri satu-satu, itu kan melelahkan. Kenapa gue nggak hack aja supaya mereka yang kenal gue, jadi gue nggak perlu yang harus repot-repot kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah tapi nggak berhenti hanya di situ doang. Untuk melakukannya of course harus ada fondasinya. Fondasi untuk melakukan personal branding itu ada 3C. Clarity, competence, dan karakter. Nah, clarity ini yang tadi gue udah sebutkan di awal. Lu harus tahu, lu tuh pengen dikenal sebagai siapa dan apa. Kalau lu pengen dikenal sebagai seorang psikiater, ya of course lu harus mengambil pendidikannya formal sampai akhirnya lu menjadi seorang psikiater. Dan itu kan butuh proses. Jangan sebentar-sebentar lu pengen jadi psikiater, seminggu depan lu kayaknya gue susah jadi psikiater, susah banget belajar buku, gue jadi apa? Jadi pebisnis gitu ya. Jadi chef misalnya. Gue mau jadi chef, tapi masak aja nggak bisa. Masak air aja lu gagal. Masuk Indomie aja letoy. Masak Indomie aja lu gagal gitu kan. Ya lu nggak bisa jadi chef. Jadi ya lu harus set lah, karena kan untuk mencapai di profesi tersebut kan butuh proses kan, nggak yang tiba-tiba out of nowhere lu jebret. Nah itu kan sebenarnya fenomena sekarang kan, bukan siapa-siapa tiba-tiba jebret, jadi pakar A, pakar B, pakar C. Iya, komentator lah ya terus. Iya, si paling pakar gitu kan, si paling ini. Tapi cuma ngomong doang, tapi sebenarnya dia itu bukan expert di situ. Nah ini nyambung dengan C yang kedua, kompetensi kan, kompetensi. Kalau lu nggak punya kompetensinya, ya lu harus belajar dulu. Lu nggak bisa jadi financial planner kalau lu aja belum ngambil sertifikasi financial planner, ya kan? Certified Financial Planner (CFA) itu, ya kan? CFP, salah CFP mah itu ada lagi, beda lagi. Nah kalau itu aja lu belum, lu nggak usah ini deh, petantang-petenteng ngajarin orang bikin financial planner, kalau mau investasi kayak begini-begini. Lah lu aja tabungan aja nggak ada, minus. Berat banget ya. Ya beneran. Karena aset aja nggak ada yang diolah ya. Iya, aset aja nggak ada yang diolah. Ngajarin orang financial planning. Karena akhirnya ketika mereka udah nggak bisa lagi menutupi kebohongan mereka, akhirnya ujung-ujungnya sering banget kan kita dengar scam kan, fraud kan. Ya karena mereka emang nggak punya kompetensi di situ. Dan lu nggak akan bisa menutupi ini karena one day orang bakal tahu. One day ketika orang ketemu lu, ngobrol sama lu, pasti kelihatan ini orang emang gak ada isinya. Sering kok ketemu gitu. Enggak lah ya. Ya kan sekarang kan mau nge-branding kan gampang. Gampang dok, serius. Lu mau jadi CEO. Less than 5 minutes bisa. Bikin account gitu? Iya bikin account. Lu bukan bikin akun di LinkedIn. Pasang foto lu kayak orang sukses gitu lah. Belakangnya ganti fotonya, pabrik kue. Ya apa gitu. Terus lu kasih aja gelar lu di bawah nama lu tuh, CEO apa. Terus lu nge-bragging, gue bisnis gue begini-begini. Orang percaya lu CEO. Tapi orang ada yang tega nipu orang kayak gitu ya, Bu ya? Ada, karena sekarang shortcut itu kan enak, menyenangkan kan. Mungkin itu yang gak keotakan sama aku sih kok, karena kadang masih kayak, ada ya orang ya mentega menginfluence-influencekan diri sebagai seorang influencer yang ternyata, kita tahu kartunya gitu loh kalau mau ngomong mah. Iya gitu. memang, tapi memang karena sekarang kita kan ngelihat konten-konten di sosial media itu semua serba instan kan. Dapat likes cepet. Iya, yang viral juga yang aneh-aneh. Yang viral juga gampang, walaupun sebenarnya nggak ada isinya. Ya akhirnya buat orang-orang ini karena udah terbiasa menerima instan dopamin kan. Dopamin short dopamin reward. Dopamin jadi murah kan. Nah, mereka akhirnya jadi nggak terbiasa tuh atau udah nggak tahu kalau rasanya tuh harus hustle tuh kayak gimana. Ya udah cari aja jalan-jalan yang singkat kayak begitu. Nah itu akhirnya bikin personal branding mereka itu jadi fatal karena kenapa ya lu nggak kompeten, lu hanya menipu orang doang dan menipu diri lu sendiri sebenarnya. Iya, tapi capek ya hidup gitu sebenarnya sih kalau udah mengalami kan capek karena dari kebohongan ke kebohongan lain kan sebenarnya. Ya bener sih, kayak apa ya,
catch me if you can ya. Catch me if you can. Jadi clarity, competence, Dan yang terakhir karakter. Karakter. Nah, karakter ini sebenarnya gini, karakter nih ya. Ini sebenarnya perlu, tapi kadang-kadang juga jadi kontroversi karena tadi gue juga bahas kan, akhirnya banyak orang cuman mainin karakter doang kan, cuman pengen terlihat gue sukses, gue kaya, tapi sebenarnya kan enggak, atau gue pinter tapi padahal enggak. Akhirnya orang terjebak di karakter doang, tapi tetap karakter itu penting. Lu tetap harus, malah menurut gue lu harus create karakter. Kenapa harus create karakter? Karena begini, ketika lu pengen maju, lu pengen stand out, nggak bisa dipungkiri manusia itu kan makhluk yang subjektif. Betul. Ya kan, mereka melihat apa yang mereka lihat kan. Mereka percaya apa yang mereka ingin percaya. Iya, itu juga. Nah, ketika lu misalnya pengen coba stand out, lu pengen dilirik orang, tapi let's say gini deh, secara fisik, penampilan, lu nggak harus ganteng atau cantik ya, for information, tapi lu secara penampilan, lu nggak menarik, lu biasa-biasa aja, cara lu ngomong juga, ngomong apaan sih kalau gitu kan, orang nggak akan ngelirik lu. Sedangkan tujuan ini kan adalah pengen kasih tahu kita tuh siapa dan apa kan, dan lu kan pengen itu mendapatkan sebanyak mungkin. Nah, ketika karakter lu itu membosankan, atau gue pengen jadi karakter yang apa adanya aja, lu nggak bisa dapetin itu. Karena kenapa? Orang nggak akan langsung ke karakter lu yang apa adanya itu kalau lu nggak melalui proses packaging lu. Makanya buku kan covernya kan ini kan, don't judge book by the cover katanya kan. Tapi tetap aja, lu beli buku sebelum lu baca, lu lihat covernya kan. Nggak bisa dipungkiri itu. Sama juga ketika lu memilih pasangan kan. Ya kan, nah lu nggak mungkin lah milih yang Iya, betul. Nah, cuman kadang karakter ini mungkin teman-teman juga harus tahu, teman-teman di Healing Room, bahwa karakter ini tidak ditentukan oleh gelar kan kok sebenarnya ya. Enggak sih, nggak lewat gelar juga. Karena gelar itu, nggak tahu ya, gelar tuh kadang-kadang cuman hanya sebagai tambahan doang sih buat gua. Tambahan ya kok ya. Soalnya kan kadang orang merasa bahwa gelarnya itu menunjukkan statusnya dia, sehingga akhirnya memposisikan diri sesuai dengan gelarnya. Nah, menurut koko gimana tuh kayak gitu? Kan mungkin akan ketemu banyak orang tuh kok. Ya, status mungkin iya, mungkin juga bisa membantu personal branding dia. Kalau dia pengen dikenal sebagai seorang yang pintar, itu mungkin juga bisa membantu. Tapi gini, karakter itu balik lagi harus tetap berimbang dengan itu tadi kan, kompetensinya itu kan. Betul. Ya. Nah, ketika lu create karakter, lu harus lihat kompetensi lu di mana, apa yang lu pengen bermain di mana juga, karena itu menyangkut juga dengan clarity yang tadi kan, lu pengen dikenal sebagai siapa dan apa. Nah, karakter lu itu kayak gue gini deh, gue sebagai host podcast gitu kan, gue sebagai content creator, gue nyaman dengan karakter ini karakter yang gue create. Outfit yang lu lihat sekarang ini adalah outfit yang memang gue create, yang memang gue kondisikan seperti ini. Dan kenapa gue bikin kayak begini? Karena kalau misalnya gue biasa aja pakai kaos kegedean atau gue pakai jas, kayaknya nggak nyambung kan. Tapi mungkin boleh dicoba sih kok. Hah? Boleh dicoba kali ya kalau pakai jas. Ribet. Ribet. Nah, akhirnya gue create seperti ini. Gue create seperti ini agar orang tuh gampang kenal gue. Minimal lewat penampilan gue. Jadi gue pun ketika gue nggak lagi ngonten pun di luar sana, ketika gue lagi ke mall kemana, gue tetap dengan outfit seperti ini. Biar orang tuh gampang ingat sama gue. Udah kayak habitual outfit ya berarti. Pokoknya seorang Andri akan seperti ini. Iya, betul. Nah, ketika lu ngeset karakter, sebenarnya kan tanpa disadari manusia itu sebenarnya juga ngeset karakter tergantung situasi kan. Makanya kalau istilah apa tuh, kalau orang Jepang bilang tuh kita tuh punya berapa topeng gitu kan ya. Nah, ada topeng yang di rumah, dunia kerja, atau lagi mungkin topeng yang ketika bersama pasangan atau sama teman atau apapun itu. Nah, itu kan topeng-topeng yang kita pakai. Karakter-karakter yang kita pakai. Tapi itu kita nggak sadar tuh. Karena emang kita secara naluri kita melakukan itu. Oh, gue tahu di tempat kerja gue harus kayak begini. Gue nggak mungkin kayak misalnya kalau di rumah, misalnya nyokap kita bilang, tolong dong ngambilin air apa gitu kan. Bilang, nggak, males lah. Tapi kalau di tempat kerja bos lu ngomong gitu, coba tolong ngambilin dokumen itu. Nggak, males ya bos. Mampus lu. Iya kan? Iya, itu kan salah satu cara kita bertahan hidup ya sebenarnya kan. Dan secara naluri kan. Nah, betul. Akan lebih powerful kalau karakter ini, topeng-topeng ini nih kita create. Karena kita tahu tujuannya buat apa. Gue tahu tujuan gue buat apa. Tujuan gue buat supaya ya orang gampang kenal sama gue, dan ini ciri khas gue gitu. Ya, ciri khas gue. Nah, makanya ketika create karakter lo ini juga nggak bisa hanya karakter yang mediocre atau di tengah-tengah nih. Nggak bisa, karena
akan bingung. Karakter lu tuh harus ekstrim kanan, which is tuh positif banget, atau karakter lu di kiri. Kalau setengah kok yang stoik, Kontroversial banget. katanya kan stoik tuh di tengah, hidup tuh jalanin aja. Nah biasanya tuh nggak menarik. Serius, kenapa nggak menarik? Gini nih, kalau dulu sekolah, guru akan lebih cenderung nginget murid yang pinter banget, atau yang bangor banget, atau yang iya kan, atau yang bangor banget. Yang setiap mau naik kelas didoain Iya, dulu iya, biar iya, lulus. iya. Karena kenapa? Karena mereka tuh karakternya tuh ekstrim banget. Betul. Sedangkan murid-murid yang di tengah-tengah nih, yang biasa-biasa aja, guru tuh biasa lupa. Kita pun juga kalau sekarang ke reuni gitu juga, mungkin murid-murid yang teman-teman kita yang di tengah-tengah ini nih, yang mediocre ini nih, kita lupa. Ketemu lagi mungkin, oh lu siapa ya? Oh ya lu yang ini ya. Tapi kalau yang pinter banget, gue masih inget. Yang badung banget, gue masih inget. Sampai sekarang namanya ingat iya, ya? Iya. Karena memang kita butuh itu, karena nggak bisa di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah nggak menarik. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan kadang teman-teman kok, kenapa ya aku nggak promosi-promosi terus tuh kok? Iya bener. Karena lu harus set up itu semua. Tapi kan kalau di tempat kerja yang sideway kiri kan ya calon-calon di SP lah ya sebenarnya. Iya, Kalau nggak makanya perform, lu harus menempatkan posisi lu juga. Nah, kalau kayak di posisi gue sekarang, gue menempatkan posisi di kiri yang kontroversial. Nah, kalau di kontroversial, nggak enaknya ketika lu muncul akan ada langsung orang yang nggak suka sama lu karena lu terlalu kontroversial. Omongan lu mungkin benar, tapi mungkin nggak populer. Jadi membuat orang tuh merasa tersinggung atau merasa jadi insecure ketika lu ngomong kayak begitu misalnya kan. Memaintain mental health-nya gimana kok kalau ada hater? Maintain mental health. Kan ini mungkin ya iseng ya, pas baca jeprut, stres gitu ternyata, atau kalimatnya membuat kita kayak naik darah. Nah itu gimana tuh kok? Itu gue cuekin aja, atau kalau nggak gue hapus, kalau nggak gue blok sekalian. Oh gitu. Oh ekstrim banget lah ya cara kami putusannya juga ya. Iya, gue ngapain gue pusingin, karena gini, nih misalnya contoh nih ya, ini gue lagi buka nih, gue lagi ada konten di channel YouTube gue pribadi, gue tuh membahas tentang ini dok. Apa? Ini lu lihat nih ya, gue membahas tentang kemarin kan Malaysia sama Singapura itu kan. Oh tidak diajak, Indonesia tidak diajak. Iya, Indonesia tidak diajak. Itu sebenarnya gue ngomong tone-nya pun netral. Gue pun juga membahas kalau kenapa nggak, salah satu mungkin alasan kenapa Indonesia sekarang juga secara investasi kalah melulu. Iya sedih loh itu loh. Iya kan, sama negara-negara lain. Lapangan pekerjaan jadi terbatas. Iya, gue ngomongin tentang fakta-fakta yang ada. Gue nggak menghina sama sekali, tapi lu lihat komen-komennya. Berarti Anda sudah jadi inceran buzzer ya kok ya? Lihat nih ya, lihat nih. Yang nonton 21.000, yang nge-like 317, tapi yang komen 846. Lebih banyak yang komen daripada yang nge-likes. Karena kenapa? Banyak orang Malaysia masuk ke komen situ, jadi berpikir, wah ini pertarungan perang komen. Berhasil dong memancing. Tapi gini, yang menjelek-jelekan gue ada gak? Ada, gue baca mah ada aja, tapi ya udahlah. Mau gimana? Gak diklarifikasi kan biasanya? Ngapain? Lu klarifikasi malah jadi makin panjang. Ya udah diemin aja. Lagian kan gue juga nggak ada yang salah dari omongan gue. Gue nggak menghina siapa-siapa. Gue nggak menjelek-jelekan. Gue nggak ngomong kasar. Gue hanya ngomong kalau Indonesia kenapa nggak diajak sama Singapura dan Malaysia ketika membuat zona ekonomi khusus. Gue nanya gitu di awal sebagai hooknya kan. Selebihnya baru gue jelasin gini. Based on data juga pula kan ya? Iya, walaupun mungkin gue bikin sesimpel mungkin, ya, tapi ya gitu. Akan selalu ada like dan dislike lah ya sebenarnya dalam hidup ya kok. Iya, terus ya udahlah ngapain gue pusingin kan. Sedangkan mungkin yang ngomong menjelekan gue mungkin cuma segelintir, tapi yang suka sama gue banyak. Mungkin juga cuma nonton sampai hook aja kok langsung komen. Iya bisa jadi, bisa jadi. Kan segala sesuatu mungkin ya. Kadang kan mereka komen tuh nggak inline dengan apa yang kita tulis juga kadang. Ya nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Karena masyarakat kita, netizen kita itu ketika melihat sesuatu konten, membaca suatu tulisan, mereka tuh nggak memahami apa yang mereka baca. Dok, come on dok, kita tuh banyak masyarakat yang ketika ngelihat buka marketplace, let's say di Shopee, lihat ada casing iPhone, karena gue lihat di situ iPhone ya. Casing iPhone harga 100.000, mereka beli, barang nyampe, komplain ke tokonya bilang, kok yang datang cuma casingnya doang. Padahal di situ jelas ditulis casing iPhone, dan logikanya aja iPhone apa yang harga 100.000. iPhone yang jebot pun kayak juga 100.000 sih. Itunya earpodnya aja belum tentu cuma 100.000 ya gue. Iya, logikanya aja, dan banyak yang kayak begitu. Bayangkan, ya karena mereka akhirnya tidak memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, yang mereka lihat. Atau komen dimensi, kok datangnya sekecil ini ya, padahal dimensinya udah ditulis ya kok. Iya. Makanya kalau dibilang IQ rata-rata 78, ya nggak heran kan. Sama literasinya buruk sekali sih kok.
kadang kalau mereka nonton konten YouTube kan mereka cuma nonton 2 menit awal, tapi komentarnya paling panjang seakan-akan mereka nonton sampai full dan nggak nyambung lagi komennya. Ya memang makanya mereka tuh akhirnya cuma jadi ini doang, perang komen doang di kolom komen kan. Akhirnya nggak, dan komennya pun juga nggak nyambung perangnya. Kalau perangnya masih nyambung ya, debat A, debat C, oke, masih nyambung nih konteksnya, masih oke. Kalau gue liatin, menarik nih debatnya nih. Tapi ini ngomongnya satu ngomong A, yang satu ngomongnya B, yang satu lagi ngomongin apa, tiba-tiba nyambungnya ke agama. Inilah. Oh my god. Ya, apa sih? Terus komen paling akhir makin gak nyambung lagi ya. Makin gak nyambung lagi kan. Tapi ya udahlah. Kenyataannya emang kayak begitu kan. Dan akhirnya ya sebagai ini ya, gue yang punya keresahan ya mau nggak mau gue tetap mempertahankan konten-konten kayak begini. Karena kenapa? Siapapun, berapapun yang nonton dan merasa oke, ini berguna banget buat gue, bisa mengubah pola pikir gue, ya udah, satu pun buat gue bagus banget. Atau kalau nggak ada ya udahlah, karena gue nggak bisa ngubah siapapun kan. Betul. Kayak konten yang lu juga baru post di IG tuh, nggak bisa ngubah siapapun kan. Tapi ya udah, buat gue tetap gue harus nge-post ini. Karena kalau enggak, menurut gue kita diem aja, kita cuman komplain doang, kok masyarakat kita begini-begini, tapi lu juga nggak ada kontribusi. Ya udah. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir nih kok. Menurut seorang Ko Andri nih, kira-kira model individu gitu ya, karakter, kognitif, emosi dan lain-lain, seperti apa sih yang memang akan membuat kita bertahan di masa depan kok? Karena kan mungkin beda ya kok kebutuhan tenaga kerja zaman dulu kita sama sekarang dan kedepannya. Nah, dengan pengalaman yang banyak ini, kira-kira apa sih tips and tricksnya supaya teman-teman di Healing Room nih nggak, ya udah aku mah memang kayak gini, ya aku mah terlahir tanpa privilege. Nah, itu harus kayak gimana sih kok kira-kira yang depan? Lo harus punya karakter A, B, C, D, F, G, at least supaya lo bertahan dan menjadi excellent di tempat kerja. Untuk ke depan nih ya. Untuk ke depan lah, masa lalu sudah tidak bisa diubah kok. Ke depan lebih berat lo. Lawan lu AI lo. Ya nggak bisa ngeluh lagi ya kok. Nggak bisa ngeluh. Nggak perlu digaji. Iya. Tahun kemarin kan AI generatif kan, ya mulai dari 2022 akhir lah kan, ChatGPT itu jadi booming banget. Betul. AI generatif kan. Mulai tahun ini mulai gesernya ke AI agent. AI agent itu jadi kayak bener-bener partner lo. Spesifik ya. Biar lu bisa ajak ngobrol kan. Elon Musk tuh lagi sedang ini banget kan, AI agent. Mungkin gampangnya ya, mungkin biar gampangnya mungkin kayak seperti lu punya Jarvis. Lu kayak Tony Stark, lu punya Jarvis. Mengerikan sekali ya. Dan Jarvis ini bisa do ini kan, many things kan. Nah, betul. Nah, nanti kalau AI-nya udah dalam bentuk fisik, which is dalam bentuk robot, robot yang menyerupai manusia, nah itu bakal lebih berat lagi. Tapi bagaimana caranya bersaing? Of course nggak ada cara lain selain lu tetap harus belajar dan upgrade diri lu. Lu pengen misalnya pekerjaan yang levelnya bisa bersaing di level global, apa kurangnya dari lu? Bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Sekarang misalnya AI itu lagi sedang hype, oke, lu belajar tentang AI. Apa yang lu bisa dapetin ketika lu dengan AI ini, bukan lu yang dikendalikan atau lu kalah sama AI, tapi lu yang bisa ikut bareng kerja sama AI, bukan ngalahin AI ya, tapi ikut bareng kerja dengan lu memanfaatkan AI. Membersamai teknologi ini ya. Karena lu nggak bisa melawan disrupsi teknologi. Soalnya kan sekarang kampanye yang ada adalah AI ini tidak bisa menggantikan manusia. Jadi seakan-akan AI ini justru memberikan banyak dampak buruk buat kehidupan manusia. Padahal perkembangan zaman ke depan akan AI makin detail dan spesifik kali ya Pak ya. Ya gue mungkin ngomonginnya bakal kontroversial kali ya, tapi ya itu memang itu jiwanya sih. Tapi itu tapi gini dong. Menurut gue orang-orang yang ngomong gitu mungkin sekarang sedang denial. Iya sih. Sedang denial kalau AI nggak akan bisa menggantikan manusia. Tapi lu lihat, AI pelan-pelan menggantikan manusia. Nggak usah ngomong AI deh. Contoh paling gampang, tempat ini parkir di bagian ininya. Sensor buat bayar parkir. Karena udah nggak ada orang kan? Iya, cuma tapping aja kan. Tuh orang udah nggak ada tuh. Itu bukan AI loh. Ya. Robotik biasa aja ya, mesin. Iya. Nanti AI bakal bisa ngegantiin banyak hal. Sekarang pun gue juga sangat mengoptimalkan AI. Gue pun sekarang kayak ChatGPT itu gue perlakukan sebagai kayak teman ngobrol gue. Ada kondisi kayak gini, menurut lu gimana?
Oh, lu curhat ke ChatGPT kok? Nggak curhat sih, nanya, ngobrol. Oh, kalau curhat kayaknya udah ngeri juga sih Curhat kok. mungkin gue kali. Kalau udah curhat, halo, aku lagi galau gitu, kayaknya sesuatu sih kok. Tapi ada loh orang yang curhat ke ChatGPT. Ada pasienku tuh, Iya, iya. dia merasa lebih diterima oleh ChatGPT dibanding keluarganya sendiri loh kok. ChatGPT mungkin nggak judging kan? Nggak judging. Terus kan lu bisa request kan, please answer with empathy question Iya, kan. iya, Nah, bener. jadi yang gitu-gitu sih. Oh, Iya. berarti semengerikan. Jangan-jangan kerjaan saya juga nanti diganti ya kok ya. Enggak lah, selama lu punya ini ya, lu masih punya value dan lu juga ini ya terus bisa stand out di antara orang-orang, menurut gua lu masih begini sih, masih bisa tetap eksis sih. Nah, orang-orang yang nggak bisa stand out, yang nggak punya value, nah itu tuh yang susah karena mereka bersaingnya tuh dengan banyak orang. Makanya mungkin banyak ya banyak pemecatan juga kan kok ya sekarang, layoff di mana-mana kan gitu, terus bikin orang jadi cemas. Sementara ngelamar kerja sekarang susahnya setengah mati, tapi mintanya banyak juga kan. Mungkin di teman-teman teknologi juga banyak, fintech juga sekarang banyak kan yang kena isu-isu layoff ini. Iya, memang. Ya, layoff pun kadang-kadang juga bukan karena faktor kompetensi juga sih. Karena memang ya udah, memang ini aja Russian roulette aja lu kena. Iya, sama ekonomi kita juga nggak baik-baik aja. Kedepannya pun nggak tahu bakal lebih baik atau nggak sih kok. Agak sarkas tapi kayaknya gimana gitu ya gitu. Ya, kalau ngomong tentang ekonomi, PR kita sih banyak sih. Karena investasi pun kita juga selalu gagal. Bukan gagal ya, kita tuh kalah, lebih banyak kalah. Gagal merayu kok, gagal merayu investor untuk simpan duit di sini kan. Iya, karena Indonesia sekarang tuh lebih dilihat sebagai market doang, bukan tempat untuk bangun pabrik, untuk gue kasih taruh duit investasi. Enggak. Tapi bangun pabrik di sini tuh bikin orang ke psikiater sih kok. Iya memang. Panjang banget. Nih gini ya, gue punya teman, dia memang foreigner ya, dia bikin usaha di Indonesia. Dia mulai tahun kemarin mulai expand ke luar negeri kan, bikin tempat lain. Dan dia bilang, dia post juga sih di LinkedIn deh. Dia bilang beda banget di Indonesia sama di Vietnam. Di Vietnam gue segala macam semua bisa cepat. Malah disambut ya kok. Iya. Padahal bisnis gue juga bukan bisnis yang gede-gede amat. Dia bilang gue bukan yang levelnya kayak Nvidia atau Apple. Ya kan. Tapi gue semua serba cepat. Bandingkan sama Indonesia susah banget. Gue harus ketemu pejabat satu-satu yang ini yang ada hubungannya sama field gue ya, mesti ngomong dulu. Ini pun belum tentu juga berhasil. Mejanya panjang. Ya dia bilang nggak heran kalau banyak investor akhirnya lebih milih keluar. Andaikan misalnya taruh duit di Indonesia pun ya emang karena mungkin ya udahlah kan ini market ya formalitas aja. Moga-moga setelah ini kita nggak dicari apa ya? Enggak lah, nggak dicari. Tapi itu kenyataan karena maksud gue harusnya tim ekonomi pemerintah kita tuh atau investasi pemerintah kita tuh harusnya gerak cepat sih. Kalau nggak, tadi kan lu ngomong tentang bersaing ya. Ya, ini kaitannya juga dengan tenaga kerja loh. Gap SDM-nya juga luas banget kok, jauh banget. Yang dibutuhkan dengan yang disediakan. Tadi kan ngomong tentang bahasa Inggris kan. Iya. SDM kita banyak yang dikit-dikit nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu bukan kemampuan, bukan skill loh. Itu kan basic. Itu kan cuman berbahasa doang. Itu bukan skill marketing, betul. Bukan skill finance, bukan skill accounting, tapi berbahasa aja. Tapi zaman now itu basic skill yang diperluin sih sebenarnya. Iya, walaupun akhirnya dihitung sebagai skill ya. Iya, di luar negeri itu sesuatu yang normal. Iya. Ya akhirnya lu jadi kalah saing cuma gara-gara itu. Betul. Ya jadi memang ke depan memang akan selalu setiap zaman akan ada tantangannya ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Nah mungkin terakhir nih kok buat teman-teman mental hub yang healing room yang lagi berjuang sebagai kaum proletar ya, masih mencari-cari, biasanya mereka masih di level-level mulai karir atau di tengah karir. Kira-kira apa sih tips and tricks Koko dan saran untuk mereka yang kadang dikit-dikit udahlah resign aja. Nah gimana tuh kok? Kan kalau di e-commerce mah udah pasti lah ya, jawabannya sudah jelas. Nah terus atau yang selalu dikit-dikit aku resign aja lah, tempat kerja aku toksik. Nah kayak gitu gimana sih kok sebenarnya? Gini, kalau lu masih di awal, lu baru lulus fresh graduate, baru mulai kerja, ya lu tau diri lah. Yes. Beneran. Gak ikutan ya guys. Beneran gini, lu juga harus ngeliat posisi lu, level lu tuh lagi di mana. Kalau lu banyak minta, lu banyak ini itu, tapi tangan lu tuh masih begini. Ya, lu siapa? Kadang-kadang tuh orang tuh suka, ini istilahnya apa ya, gue lupa apa bias gitu. Jadi orang tuh menganggap diri mereka tuh yang paling benar dan yang paling ini. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kemauan mereka atau keinginan mereka, seakan-akan ya udah yang lain tuh salah. Yang lain tuh salah. Jadinya
lu posisi lu tuh masih di bawah loh. Lu tuh bukan level dimana lu tuh yang bos yang level top CEO di Indonesia, atau lu masuk ke ini levelnya 9 naga gitu, bukan. Lu tuh masih begini, tangan lu tuh masih minta. Come on man, lu harus tahu posisi lu. Kalau emang ternyata tempat kerja lu toksik ataupun, ya itu kan beda cerita lah. Ya kan, tuh nanti bagaimana caranya lu beradaptasi dengan tempat kerja lu, seberapa kuat lu bisa menahan di situ, bertahan di situ. Kalau emang nggak bisa bertahan, oke, lo keluar. Opsi keluarnya gimana? Gue kerja ke tempat lain. Nah, misalnya dalam waktu 6 bulan ketika gue resign, cukup gak duit gue selama 6 bulan dari uang gue yang gue punya sekarang? Kalau nggak cukup gimana? Nah, itu kan lu juga harus lihat. Jadi jangan sebentar-sebentar ngeluh. Ya, generasi kita pun kita juga ngeluh awal-awal kerja. Ya, ketemu yang lebih senior kan. Iya. Karena pasti akan selalu seperti itu. Karena selama itu bukan perusahaan lu pasti nggak akan pernah puas. Lu pasti akan ada aja hal-hal yang lu komplain dari tempat lu kerja. Betul. Karena si pemilik bisnis kan bertahan napas, kalau yang kerja mencari nafasnya kok. Iya. Kenyataannya begitu. Nah, pikirannya nanti, gue buka bisnis sendiri aja. Misalnya coffee shop kekinian gitu yang buat nongkrong, yang nama-namanya tuh nama-nama ini banget. Kalau nggak Warmindo kan dulu sempat Iya. Tapi gini, lu aja ya ketika lagi kerja ada orang yang ngawasin, lu aja masih ya gitulah, kerja lu masih peletot nggak jelas gitu, nggak disiplin. Apalagi lu kerja buat diri lu sendiri, itu jauh lebih susah. Nggak ada tuh namanya work life balance ketika lu kerja buat diri lu sendiri. Karena kenapa? 24 jam lu harus mikir gimana caranya supaya duit itu tetap masuk. Membangun e-commerce ini dengan sudah sebesar ini, work life balance tercapai nggak kok? Jujur gue enggak sih. Nggak, gini beneran serius. Gue tuh nggak tahu ya, mungkin sebelum di e-commerce pun gue juga tipikal orang yang, gue pernah kerja kantoran, gue juga usaha sendiri. Tapi ketika lu usaha sendiri ya, tidur pun gue tahu gue tidur. Ini jangan dicontoh, tapi ya gue tahu gue tidur, tapi gue juga tahu gue tuh nggak tidur amat. Jadi ketika gue bangun tuh gue tahu gue tuh tidur gue tuh berapa jam gitu. Otaknya kayak jalan. Iya, otaknya muter terus. Dan gue juga bukan tipikal orang yang menikmati liburan. Kalau orang-orang suka healing liburan kan, gue tuh gak menikmati liburan. Oh, nggak ada kok rewardnya healing gitu? Main game. Oh, main game. Baiklah. Main game. Healing gue mah gak ribet main game. Nah tapi gini, gue gak ada menikmati liburan. Jadi kalau misalnya liburan nih ya, let's say liburan seminggu, gue tuh paling bisa menikmati 2 hari. Di hari ketiga tuh gue kadang suka uring-uringan. Karena udah pengen kerja lagi. Iya. Gila ya, berarti kerja adalah hobi ya buat Ko Andri. Bukan hobi sih, tapi mungkin karena gue punya tanggung jawab untuk terhadap kerjaan gue. Jadi yang dipikirin adalah kerjaan yang sekarang berjalan ini. Karena kadang-kadang ya ketika lagi liburan, let's say seminggu ya, gue tuh ketika mulai kerja lagi, yang gue kejar tuh terlalu banyak menurut gue. 5 hari off itu ya? Iya. Ya mungkin ini nggak baik ya kalau buat orang yang menjadi work life balance, tapi gue tuh nggak bisa. Jadi ketika hari ketiga itu tuh gue kadang suka uring-uringan. Nggak betul, gue pengen pulang, tapi masih ada 4 hari lagi. Nyonya bisa ngomel-ngomel ya? Ya masih ada 4 hari lagi, tapi mau nggak mau ya udahlah, nikmatin aja. Makanya kadang laptop suka gue bawa. Jadi kemanapun pergi bawa laptop ya kok ya? Kadang ya, tapi lebih sering bawa sih. Daripada uring-uringan, jadi mending diizinin untuk dibawa aja kali ya. Iya, karena memang kadang ada beberapa hal yang harus gua jawab saat itu juga gitu loh. Nah mungkin itu yang nggak diupload di Instagramnya Ko Andri kan, kalau lagi stresnya, lagi galaunya, duit seretnya, kan yang ditampilin yang happy aja ya kok di sosial media kan. Yang happy, yang lucu-lucu lah. Karena buat gue apa yang perlu, buat apa gitu kalau gue tampilkan ketika gue lagi suntuk, lagi galau gitu kok. Gue jarang galau sih, tapi kalau lagi suntuk capek gitu ngapain gue tampilin kan, buat apa? Ya udah, akhirnya gue lebih milih ya ngepost apa yang lucu-lucu aja lah. Oh, baiklah. Yang share berbagi yang kalau lagi makan di mana gitu. Udah gitu doang. Ya, hidup gue mah simple dong. Mungkin itu yang bikin bahagia terus ya. Simple tuh apa kok? Value of life-nya apa coba sebagai penutup? Simple. Buat gue simple 4 kata. Apa? 4 kata itu begini. What will people say? What will people say? Gue gak peduli apa kata orang.
Oh itu what will people say itu terakhirnya gue kagak peduli gitu kok. Hmm. Oh saya pikirkan apa yang orang lain pikirkan buat Anda. What will people say, gue tuh gak peduli. 4 kata itu gue gak peduli. Oh. Jadi buat gue simple. Jadi nggak terlalu ini ya kok ya, terdistrupsi sama omongan orang. Iya. Orang bakal ngomong apa sama kita. Iya. Oke. Daripada gue dengerin ngomongan orang, oh lu harus begini, lu harus begitu. Tapi kan lu cuma ngomong doang, lu gak ada kontribusi. Lu cuma ngomong doang. Ternyata bener, yang ngomong doang ya kok. Iya. Kalau lu ngomong doang, kasih duit, lu nginvest ke gua, lain cerita ya. Lu ngomong apa juga gue ikhlas iya, gitu. Tapi kalau lu ngomong doang, tapi nggak ada kontribusi apa-apa, ya udah. Belum kalau banjir teori kok. Harusnya gini loh, Andri. Harusnya begini loh. Iya. Terus gue tahu dia juga nggak expert di situ. Dia cuma tahu apa yang dia tahu doang. Bukan pemain lah ya di bidang itu yang dia ceramahin. Iya, lu kayak ngajarin Michael Jordan main basket. Ada kok, thank you Bizan ya kok udah berbagi sama teman-teman di Healing Room. Ini kalau dilanjutin teman-teman bisa 2 jam. Jadi nanti mungkin kapan-kapan moga-moga Healing Room bisa mengundang Ko Andri buat bareng ketemu. Boleh nanti kalau gue main Bandung ya. Boleh ya kok ya. Nanti biar ketemu sama teman-temannya di Healing Room nih kok. Mereka tuh lagi belajar untuk growing dan belajar untuk tidak menjadi orang yang mudah mengeluh. Iya. Ya gitu. Jangan ngeluh-ngeluh lah. Nggak ini ya, tidak membuat hidup tambah maju ya kok ya. Keren. Keren. Bener. Iya. Gini sebelum tutup ya. Cowok ngeluh melulu, siapa yang cewek mana yang mau ngelirik? Cewek juga nggak mau kali kok. Iya, kalau kan cowok apa sih cowok ngeluh melulu? Ih. Kalau punya pacar ngeluh terus gimana kok? Kalau Koko pas punya cewek nih kan udah dapet cici nih. Ya, kalau dapet ceweknya pas lagi pacaran ngeluh mulu, bos gue gini, kerjaan gue gini. Jadi nggak kok? Gua ngomel. Oh gitu. Ngomel dulu. Ngapain ngeluh melulu? Bersyukur lah, kan ada gua. Bukan ada istrinya nih ngomong kayak gini ya guys. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dan moga-moga suatu saat kita bisa ngajak Ko Andri ketemu sama teman-teman di Healing Room secara live. Sampai ketemu lagi ya, dadah. Dah.